Pagi hari ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah. Karena kita sudah mulai masuk pada masa raya Natal, minggu-minggu Natal, maka saya akan berbagi firman pengajaran kepada saudara semua yang ada di rumah. Saya akan banyak bicara sepanjang bulan dan minggu Natal. Saya akan sampaikan dan lepaskan berita firman tentang sukacita Natal, berita-berita Natal, berita tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Pagi ini saya mau bicara tentang Immanuel, saudara ya, Allah beserta kita. Kita buka ayatnya Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca berganti-gantian ayat ini, saudara ya. Saya baca ayat 1, lalu lanjutkan saudara ayat yang kedua, yang ketiganya sama-sama. Saya baca ayat 1 begini, kata firman Allah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lanjutkan ayat yang kedua, saudara. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, mari bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sebelum saya bicara tentang Immanuel, kita mulai dulu dari berita ini dari awal, ya. Berita tentang kelahiran Yesus itu secara detailnya, lengkapnya hanya ada pada Matius pasal 2 dan Lukas pasal 2. Itu saudara ya. Jadi berita Natal seputar Matius 2, Lukas 2 dan seterusnya. Matius, Lukas itu saudara ya. Nah, kita mulai dari Injil Matius pasal 2 tentang berita kelahiran Yesus. Ayat yang pertama dikatakan, dimulai dari orang-orang Majus. Para Majus datang dari negeri timur, diperkirakan dari negeri Iran dan sekitarnya, Media Persia sekitarnya. Mereka datang dikatakan dari negeri timur menuju ke Yerusalem, nanti ke Bethlehem, saudara ya. Nah, yang menarik, perjalanan mereka dari negeri timur itu dipimpin oleh bintang. Singkat kata, terus jadi tiap malam, rupanya malam hari mereka berjalan karena bintang yang menuntun kan. Kita nggak bicara bahas itu. Tetapi ada suatu kejadian luar biasa, begitu mereka nyampe kota raja Yerusalem, apa yang terjadi? Bintang itu nggak nampak. Karena bintang itu tidak nampak, maka muncul ayat yang kedua, pasti mereka kebingungan. Tetapi mereka seorang pun tidak berkata, ya sudah kita balik saja, bintang itu nggak nampak, sudah kita pulang nggak. Tidak ada seorang pun yang menyerah. Singkat kata begini, mereka bertanya-tanya, minta petunjuk kepada penduduk yang ada di kota Yerusalem. Mereka bertanya kepada setiap orang yang mereka jumpai. Bagaimana pertanyaannya? Lihat ayat yang kedua, ya. Saya kasih garis bawah merah stressing di situ. Saya baca ayat yang kedua, dikatakan begini, bertanya-tanya, orang Majus bertanya-tanya. Ini pertanyaannya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara, pertanyaan para Majus yang bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perhatikan tulisan kuning yang saya kasih sama saudara di screen saudara. Saya tulis begini, tahukah saudara bahwa ternyata pertanyaan orang Yahudi, pertanyaan para Majus itu, ini adalah merupakan pertanyaan yang pertama kali muncul dalam perjanjian baru. Jadi kalau Anda tanya, pertanyaan apakah yang pertama kali muncul dalam kitab perjanjian baru? Pertanyaan para Majus. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya begini, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kalau di perjanjian baru muncul pertanyaan yang pertama kali, nah pertanyaannya begini. Lalu di perjanjian lama, pertanyaan apa yang muncul pertama kali? Saya tunjukkan sama saudara. Di rumah Anda baca saja ya, nggak usah dibaca. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Toh kemarin saya sudah beritakan sama saudara. Tahukah saudara, inilah peristiwa pertama, pertanyaan pertama Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 9, ini peristiwa yang kita sama-sama tahu manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan.
Karena mereka jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, mereka telanjang. Singkat kata, ketika Tuhan datang di taman, mereka ketakutan, mereka sembunyi. Ketika mereka sembunyi, menjauh, bergeser dari Allah, Allah bertanya kepada manusia pertama. Allah bertanya begini, Adam, di manakah engkau? Ini adalah pertanyaan yang pertama kali muncul dalam perjanjian lama. Allah yang bertanya kepada manusia, Adam, hai manusia, di manakah engkau? Dan saya mau pagi ini Anda semua mengerti, bisa memahami ini dengan baik. Ketika Allah bertanya kepada Adam, hai manusia, di mana engkau? Pahami begini, bukan berarti Allah tidak tahu di mana posisinya Adam dan Hawa berada. Anda mesti ingat, catat dengan baik, Allah kita Allah yang maha tahu. Dia Allah yang tidak pernah gagal paham. Dia tahu semua kejadian yang dulu, sekarang, bahkan ke depan yang belum terjadi. Semua dia sudah tahu. Semuanya ada dalam waktu dan rencana Allah. Gak ada yang dia gagal paham, saudara. Bukan berarti Allah gak tahu ketika dia bertanya, hai Adam, di mana engkau? Dia tahu. Tetapi tujuan Allah, artinya dia bertanya kepada manusia pertama, hai manusia, hai Adam, di mana engkau? Tuhan ingin menyadarkan Adam sama Hawa bahwa kamu sudah jatuh dalam dosa. Kamu harus tahu posisimu. Kamu harus tahu keberadaanmu. Kamu sudah terpisah dari Tuhan. Kamu sudah terhilang, begitu loh. Jadi pertanyaan Allah kepada manusia pertama, Adam, manusia, di mana engkau? Tuhan ingin menyadarkan kamu sudah jatuh dalam dosa. Posisimu sekarang sudah terhilang karena dosa. Karena dosa kamu terpisah dari Tuhan, dari aku, kata Tuhan. Tuhan sadarkan lewat pertanyaan tadi. Kalau kita kembalikan kepada pertanyaan pertama, para Majus yang bertanya di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Dia bertanya kepada penduduk di Yerusalem, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tahukah saudara, pertanyaan orang Yahudi ini sekaligus menjadi jawaban daripada pertanyaan perjanjian lama. Ketika Allah bertanya, kamu terhilang, kamu terpisah. Adam, di mana engkau? Kamu sudah terpisah, kamu jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaan orang para Majus itu jawaban atas pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa. Bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu butuh yang namanya juru selamat. Allah tahu kebutuhan orang berdosa. Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan begini, berita Natal, Yesus lahir datang ke dalam dunia, itu intinya kesimpulannya sederhana. Apa kesimpulan artinya Natal? Allah tahu kebutuhan manusia berdosa. Bahwa manusia berdosa itu butuh juru selamat. Makanya Allah datang ke Taman Eden kepada manusia pertama. Adam, hai manusia, di mana engkau? Tuhan pengen kasih tahu gini, kamu terhilang. Kamu sudah jatuh dalam dosa. Kamu butuh juru selamat. Dan nanti di perjanjian baru, terang jelas, terang benderang. Juru selamat itu yang menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Namanya adalah Yesus. Itu kurang lebihnya. Jadi berita Natal sederhana. Manusia butuh juru selamat. Allah tahu kebutuhan orang berdosa. Dan sekaligus kita juga mesti tahu bahwa Tuhan tuh tahu dosa kita semua. Ya, berita Natal mengingatkan kita, Tuhan tahu segala kejahatan dosa-dosa kita. Sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang sering kita baca dalam berita Natal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putra tunggalnya, itulah Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, mati binasa, tetapi terima hidup yang kekal. Jadi sebetulnya Bapa di sorga gak punya pilihan lain. Datang menyelamatkan manusia, gak ada pilihan, satu-satunya jalan dia berikan putra tunggalnya kepada dunia ini. Walaupun Bapa di sorga tahu, ketika anaknya yang tunggal diberikan kepada manusia, diberikan kepada dunia ini, putra tunggalnya akan menderita sengsara mati di kayu salib. Tapi gak ada pilihan untuk selamatkan dosa manusia. Yesus mesti datang ke dunia, anaknya mesti diberikan. Supaya apa? Kita yang berdosa terima hidup kekal. Supaya apa? Kita yang berdosa terima keselamatan dari juru selamat dunia yang lahir dalam Natal itu. Nah, coba kita kembali, kita kaitkan di ayat yang pertama.
tentang kenapa juru selamat yang namanya Yesus mesti lahir gitu. Mari sama-sama kita membaca saudara ya pada ayat yang pertama. Matius 2 ayat yang ke-1. 1, 2, dan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Perhatikan kalimat ini saudara ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem ya. Lalu para Majus bertanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Terjadi kegemparan di Yerusalem sampai terjadi keterkejutan di istana raja. Ya, Raja Herodes itu terkejut. Saya mau katakan begini sama saudara pada bagian ayat 1 ini. Raja Herodes itu bukan raja orang Yahudi yang sesungguhnya. Raja Herodes itu adalah raja yang dipilih oleh bangsa Romawi. Yesus itulah raja orang Yahudi yang sesungguhnya. Ya, yang dicari oleh para Majus adalah raja orang Yahudi. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, makanya tadi saya sempat katakan ketika penduduk Yerusalem mendengar berita kelahiran raja Yahudi, terjadi kegemparan di Yerusalem sampai masuk ke istana raja, terjadi kegemparan. Raja terkejut. Coba lihat ayat yang ketiga sampai yang keenam ya. Saya baca ayat ini dengan cepat ya. Ketika mereka bertanya di mana Mesias akan dilahirkan sebagai bayi, Herodes tanya sama imam-imam kepala. Saya baca saja ayatnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, perhatikan, mendengar raja Yahudi yang lahir bukan orang biasa, yang lahir itu raja gitu ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lihat ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Tanya Herodes, di mana Mesias akan dilahirkan? Saya kasih garis merah ini berarti penting ya. Dia bertanya Herodes, di mana Mesias anak Allah yang hidup raja Yahudi itu dilahirkan? Ada kata dilahirkan. Saya baca lagi, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, dalam kitab Nabi Mika. Yesus itu lahirnya di Betlehem di tanah Yudea. Ayat 6 sama-sama kita baca 2 dan 3. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara perhatikan dalam cerita ini, terkejut kerajaan Herodes, sang raja terkejut. Lalu kumpulkan imam kepala ahli Taurat. Dia tanya, di mana raja itu lahir? Di mana Mesias itu akan dilahirkan. Yang lahir, tidak ada yang menyangka bahwa bayi yang lahir di Betlehem itu ternyata seorang raja gitu. Makanya kalau Anda baca dalam Injil Lukas pasal 1 saudara ya. Kalau Anda ikuti silsilahnya Yesus, Lukas itu Yesus sebagai manusia. Silsilahnya dimulai dari Adam. Tapi kalau Anda baca dalam versi Injil Matius pasal 1, nanti di rumah saja Anda baca ya. Matius 1 ayat 1. Gini ya, Injil Matius itu menampilkan Yesus sebagai raja. Lukas sebagai manusia 100%. Makanya ada kata lahir. Tapi yang lahir ini ternyata raja. Makanya Injil Matius 1 ayat 1 turun ke bawah. Silsilahnya Yesus dikatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1. Ya, anak Daud itu nempel sebutannya Yesus. Lalu dimulai anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Begitu kurang lebih kata kalimat firman Allah Matius pasal 1, 1-2 turun ke bawah. Dimulai dari Abraham. Banyak orang bertanya jemaat, pendeta, kenapa silsilah Yesus dalam Injil Matius dimulainya dari anak Abraham? Jangan lupa janji Allah itu turun kepada Abraham. Dari keturunan Abraham akan lahir para raja-raja di bumi. Dari keturunan Abraham lahirlah Raja Daud.
ada Raja Salomo, ada raja-raja berikutnya dari keturunan Daud, generasi Daud, raja-raja semuanya. Dan itu lahir dari benihnya Abraham. Makanya Yesus dimulai dari Matius, dari anak Abraham. Dalam Lukas, dari anak Adam. Adam sebagai manusia gitu. Jadi Yesus itu manusia 100%, tapi yang lahir itu raja di atas segala raja. Ya, mungkin kita nggak bicara panjang di sini, tapi ada mesti paham. Yang lahir itu raja. Ada kata dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Itu pertanyaannya. Kenapa Mesias juru selamat dunia itu dilahirkan ke dalam dunia? Kenapa nggak pakai cara yang lain? Kenapa dilahirkan? Ada satu nubuatan dalam kitab Yesaya. Ya, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Coba kita sama-sama baca ayat ini. Kalau Anda bertanya kenapa Yesus yang adalah Allah dilahirkan? Nah, kita tahu dari ayat ini. Coba Yesaya 9 ayat yang kelima. Ikuti ya, ini firman dengan baik. Saya terangkan dari ayat ke ayat sama saudara. Sama-sama baca 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan kalimat yang pertama dalam nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Yesaya sang Nabi sudah ngomong bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi kalimat berikutnya berkata begini, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesus dilahirkan ke dalam dunia itu sebagai seorang anak, anak manusia. Makanya dia bertumbuh, berkembang seperti layaknya manusia. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Sebagai seorang anak, dia harus dilahirkan, anak manusia. Tetapi sebagai seorang putra, dia nggak bisa dilahirkan. Sebagai seorang putra, bicara dia sebagai anak Allah yang hidup. Sebab kita tahu keberadaan Yesus sebagai Allah, dia sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Sebelum Natal terjadi, Yesus sudah bersama dengan Allah, sudah ada bersama dengan Bapaknya. Dari kekal sampai kekal. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Sebagai seorang putra, dia gak bisa dilahirkan, tetapi diberikan kepada kita. Tetapi sebagai seorang anak, dia dilahirkan sebagai anak manusia. Bertumbuh normal layaknya manusia. Berkembang normal layaknya manusia. Menunjukkan yang lahir bayi dalam peristiwa Natal itu manusia 100%. Kenapa? Pertanyaannya, dia dilahirkan dunia sebagai manusia. Ingat, tanpa tubuh tidak ada penumpahan darah. Ada satu ayat yang saya ingin tunjukkan sama saudara. Ada percakapan pembicaraan antara Yesus dengan Bapaknya tentang kelahirannya ke dunia. Itu mesti lahir dengan tubuh. Kenapa? Nah, saya baca ayat ini, perhatikan. Atau Pak David tolong bantu saya Pak ya. Ibrani 10, lihat, perhatikan ayat 5-7. Lihat ayat ini, perhatikan baik-baik. Mari kita lihat. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ya. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Terus? Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ada percakapan dalam kitab Ibrani yang mungkin jarang dibaca atau baca lewat-lewat. Tetapi ini peristiwa yang penting. Percakapan Yesus dengan Bapaknya dibuka oleh penulis kitab Ibrani. Yesus berkata dalam ayat ini bahwa dia datang ke dalam dunia melakukan kehendak Bapaknya yang tertulis dalam nubuatan para nabi. Dia berkata begini, korban bakaran, korban penghapus dosa, Bapa di surga udah gak berkenan, korban binatang gak berkenan. Ada tertulis dalam kehendak Bapa dalam kitab para nabi. Dia mesti datang ke dalam dunia ini sebab korban binatang Bapa sudah gak suka. Maka satu-satunya cara Yesus mesti datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia. Dan Yesus buka rahasia itu dalam kitab Ibrani. Bapaknya menyediakan tubuh baginya.
Makanya dia lahir sebagai bayi. Bayi manusia, tubuh manusia yang lahir ke dalam dunia. Pertanyaannya kepada kita adalah, kenapa mesti lahir dengan tubuh? Ingat, tanpa tubuh tidak ada penumpahan darah. Tanpa tubuh tidak ada darah yang tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Korban binatang tidak bisa menghapus dosa. Bapa sudah gak berkenan. Satu-satunya cara, Yesus mesti lahir ke dalam dunia dan Bapaknya di sorga menyediakan tubuh dalam pribadi Yesus. Kenapa ada tubuh? Tanpa tubuh tidak ada penumpahan darah. Makanya dia lahir mati sebagai manusia di atas kayu salib. Dia berdarah-darah. Dari lambungnya mengalir darah dan air, dari kepalanya mengalir darah, dari tangannya, dari punggungnya, dari kakinya. Darahnya tercurah untuk apa? Mengampuni dosa kita. Sebab itu di atas kayu salib darah yang tercurah itu ada pengampunan dosa. Kita yang harusnya binasa terima hidup kekal. Harusnya terkutuk mati binasa terima pengampunan dosa. Harusnya kita kan yang tergantung di kayu salib. Yesus menggantikan posisi kita. Di dalam tubuhnya di kayu salib dosa kita ditanggung di tubuhnya. Sakit penyakit kita, penderitaan kita, kemiskinan kita, kesusahan kita dipikul, ditanggung di tubuhnya Yesus. Tubuh, dia datang dengan tubuh saudara ya. Makanya dia lahir. Rahasia Natal itu panjang, lebar dan dalam. Ternyata sudah direncanakan sebelum dunia itu ada. Bahwa memang dia harus lahir sebagai manusia dengan tubuh. Ini percakapan Yesus dengan Bapaknya. Mari saya ajak saudara lihat tentang peristiwa kelahirannya, kelahiran Immanuel itu. Lihat Lukas pasal 2, saudara ya, dalam ayat 1 sampai yang ke-7. Coba kita ikuti pembacaan ini pelan-pelan, saya baca ya. Pada waktu itu, perhatikan ayat ini saya baca pendek, saya terangkan singkat begitu ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi hari itu Kaisar Agustus sebagai penguasa dunia, karena Anda tahu pada waktu itu bangsa Israel dijajah, dikuasai oleh bangsa Romawi. Catatannya begini, Kaisar Agustus sebagai Kaisar Romawi itu hampir menguasai, menjajah seluruh dunia. Dunia pada waktu itu hampir seluruh dunia itu dalam jajahan Romawi, saudara. Dikuasai bangsa Romawi. Dan tiba-tiba sang kaisar muncul ide, muncul pemikiran bikin sensus penduduk. Dan dikatakan begini, ayat kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali. Inilah sensus penduduk yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Itu pertama kali sensus penduduk. Ya, pendaftaran penduduk. Jadi ayat 3 dikatakan nih, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Jadi orang yang berasal dari Bethlehem pulang ke Bethlehem, dari Galilea pulang ke Galilea. Seperti di Indonesia ada sensus penduduk, pernah kan seperti itu? Orang mesti pulang kembali ke kota asalnya. Dari Jombang balik ke Jombang. Dari Bandung balik ke Bandung. Mau dia tinggal di Jakarta, kalau asalnya Cirebon harus pulang ke Cirebon. Pulang ke Bandung, pulang ke Jombang, pulang ke Surabaya. Ke kampung halaman tempat kelahiran. Nah perhatikan, hari itu tiba-tiba muncul ide, muncul pemikiran begitu ya. Sang penguasa dunia yang bernama Kaisar Agustus bikin sensus penduduk. Semua harus kembali ke daerah asal tempat kelahiran. Nah perhatikan ayatnya yang keempat. Dibilang begini, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke Bethlehem, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi perhatikan, Yusuf ini keturunan Daud dari anak Salomo. Daud punya anak Salomo, dari Salomo turun terus. Nanti Yusuf yang muncul. Lihat ayat yang ke-5. Jadi jelas ya, Yusuf itu keturunan Daud. Daud asalnya Bethlehem, Yusuf lahir di Bethlehem. Makanya dia mesti balik ke Bethlehem. Ini luar biasa rahasia ini. Apalagi supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Tunangannya yang mengandung. Maria juga mesti balik ke Bethlehem. Kenapa? Karena Maria kelahirnya Bethlehem. Jangan lupa, Maria juga keturunannya Daud. Yang keluar dari anak Daud yang bernama Nathan. Daud lahir Salomo, keluar Yusuf. Dari anak Nathan, Daud lahir yang namanya Maria. Maria juga garis keturunan Daud, asalnya Bethlehem. Makanya dua-duanya
karena perintah sang kaisar harus balik ke Bethlehem. Ini luar biasa loh. Ketika mereka, ayat yang ke-6, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Udah hamil tua. Coba bayangkan bagaimana. Yusuf sama Maria domisilinya ada di Nazaret. Kandungan sudah tua. Padahal nubuatan para nabi mengatakan ini bayi Mesias anak Allah yang hidup lahirnya mesti di Bethlehem. Tapi mengandung tua adanya di Nazaret. Bagaimana caranya? Di sini kita lihat Allah Maha Kuasa. Di sini kita lihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan untuk menggenapi rencananya atas pasangan ini. Dan itu berlaku buat kita. Menggenapi rencananya dalam hidup kita. Tuhan itu bisa lakukan apa saja untuk orang yang dicintai. Untuk orang-orang yang dikasihinya, Tuhan bisa bikin apa saja. Lihat ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya, perhatikan, dengan lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lampin itu tanda pertama ya. Dari kelahiran Yesus, saya belum terangkan di sini. Karena kita masih panjang, hari-hari ke depan saya akan beritakan Natal. Ini tanda pertama tentang kelahiran Yesus. Gembala nanti mereka tidak tahu di mana itu yang namanya Yesus. Dibungkus kain lampin, malaikat ngomong sama mereka. Itu tanda pertama. Tapi ini menarik loh saudara ya. Udah mengandung tua. Ini tapi Tuhan itu selalu ya. Kalau dia bekerja itu tepat pada waktunya. Ya. Tepat pada waktunya. Saya ingin kita baca dulu Galatia pasal yang ke-4. Sepertinya terlambat, tapi enggak. Begitu nyampe Bethlehem, waktunya melahirkan. Ayo sama-sama kita baca Galatia 4 ayat 4 dan 6. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Cukup. Nanti ada baca di rumah selanjutnya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Genap waktunya. Ini menarik loh, genap waktunya. Percayalah begini, Tuhan gak pernah terlambat. Tetapi selalu tepat waktunya. Ya, seperti Maria dan Yusuf udah mengandung tua di Nazaret. Tapi genap waktunya, tiba-tiba dan masuk akal. Seorang penguasa yang besar, Kaisar Agustus, Tuhan kasih sebuah ide. Jadi kadang-kadang muncul ide, muncul pemikiran, itu dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa gerakkan penguasa besar untuk menggenapi rencananya sama pasangan muda yang bernama Yusuf dan Maria yang dikaruniai Tuhan. Maria ini dipinjam rahimnya kandungannya melahirkan juru selamat dunia. Anda lihat, saya percaya peristiwa ini bukan hanya terjadi pada Maria dan Yusuf. Peristiwa hal-hal seperti ini itu bisa berulang-ulang terjadi sama kita. Bahwa genap waktunya Tuhan tolong Maria, genap waktunya rencana Tuhan pun digenapkan dalam hidup kita. Genap pada waktunya, indah pada waktunya. Genap waktunya Tuhan pulihkan pekerjaan saudara. Genap waktunya keluargamu dipulihkan Tuhan. Genap waktunya ekonomimu dipulihkan Tuhan. Genap waktunya Tuhan sembuhkan saudara. Pokoknya begini, ketika Tuhan lakukan rencananya, ada banyak hal yang Tuhan bisa robah gitu ya. Tiba-tiba saja ada sensus penduduk, itu dunia loh. Bukan satu kota. Di seluruh dunia hari itu ada sensus penduduk yang pertama kali. Dunia loh, untuk menggenapi kelahiran Yesus lewat pasangan dua orang yang namanya Yusuf dan Maria. Itu dunia bisa dirubah hari itu. Dunia Tuhan bisa robah. Masa hidup kita Tuhan gak bisa robah. Dunia Tuhan bisa robah. Masa keluargamu saja itu Tuhan gak bisa robah. Dunia Tuhan bisa robah. Masa ekonomimu, pekerjaanmu Tuhan gak bisa robah. Genap waktunya Tuhan bisa genapi atas saudara. Ya, Natal itu bicara hal yang luar biasa. Seringkali hal-hal yang gak masuk akal, ya gak mungkin gitu, di luar pemikiran. Tapi untuk genapi kepada orang-orang dicintainya, Tuhan bisa bikin apa saja. Tuhan bisa robah, tiba-tiba berubah untuk menggenapi pada waktunya itu. Anda tahu kisah tentang Yunus dilempar ke dalam laut. Genap waktunya seekor ikan tepat menolong dia. Ikan bisa nolong. Itu kan gak masuk akal, di luar nalar. Elia ketika musim kekeringan 3,5 tahun. Siapa yang kasih makan dia? Tuhan kasih makan dia. Lewat apa?
lewat seekor burung gagak. Kasih roti, kasih daging pagi sore. Roti dari mana? Gandum sudah mati semua. Daging dari mana? Binatang juga mati, lembu, sapi, kambing, domba. Tumbuhan sudah tidak ada, saudara. Tuhan mengadakan burung pelihara manusia nggak normal. Di luar hukum alam. Tapi selalu saya katakan, Tuhan itu spesialisasinya melakukan hal yang gak normal, hal yang sukar. Bahkan bertentangan dengan hukum yang ada. Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa lakukan kepada orang-orangnya yang dicintainya. Saudara percaya hari ini bahwa dunia Tuhan bisa begitu kan? Elia pernah ngalami. Dan itu akan berulang. Saya percaya bisa terjadi sama kita. Natal itu penuh berkat, Natal penuh mujizat. Sebab Yesus diberikan dalam hidup kita. Saya percaya di bulan Natal ini Tuhan bisa kerjakan banyak hal. Ya, biarlah Yesus lahir di hati kita. Saya ingin bacakan beberapa ayat di sini. Coba lihat Matius pasal 1. Saya langsung masuk pada tema kita saja ya, tentang Immanuel. Kita lihat 21 sampai 23, saya baca dengan cepat. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, mari sama-sama kita baca kata sesungguhnya 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kasih nama dia, yang lahir dikatakan kasih nama dia Immanuel. Sebab artinya Allah menyertai kita. Immanuel. Kalau ditanya secara praktis apa sih artinya Immanuel? Sebab Yesus yang lahir dikasih nama Immanuel. Anda kalau ingin tahu secara praktis arti nama Immanuel, lihat Kejadian 39. Dari seorang anak muda yang bernama Yusuf. Lihat, dari budak di Mesir. Sengsara hidupnya. Tapi Alkitab tulis, Allah menyertai dia, maka apapun yang dikerjakannya selalu berhasil. Selalu berhasil dengan dikerjakan, itu artinya Immanuel, sebab Allah menyertai dia. Dari lagu yang tadi kita nyanyikan, arti Immanuel itu adalah dia baik sama kita, baiknya begitu dalam. Cintanya selalu baru dalam hidup kita, itu Immanuel. Dari pujian tadi yang kita nyanyikan terakhir, dia itu setia kepada kita, menemani kita di setiap musim. Dia ada sama kita di setiap musim hidup kita. Itu namanya Immanuel, dia beserta dengan kita. Pada waktu susah, pada waktu senang, hadapi tantangan, pada waktu diberkati, dia tetap beserta dengan kita. Dia setia, dia baik, sebab itu namanya Immanuel. Hari ini percaya saudara ya, yakin dengan iman di masa-masa sukar mengakhiri tahun 2021. Dan memang bukan rahasia lagi, berita Natal itu selalu dilepaskannya di akhir tahun. Dan saya percaya dalam nama Yesus itu bukan kebetulan. Akhir tahun itu selalu simpang siur berita yang menakutkan. Selalu datang berita yang buruk, berita yang bikin kita cemas. Justru ketika berita buruk, berita negatif, berita cemas itu berseliweran datang sama kita. Datang juga berita Natal tentang Immanuel sama kita. Allah beserta dengan kita. Ingat, dia baik, dia setia, dia ada di setiap musim hidup kita. Mau musim pandemi seperti ini, berita buruk datang. Saya percaya kalau Anda terima berita Natal di akhir tahun, berita Immanuel yang lahir beserta dengan kita, ketakutan kita, kabar buruk, kabar kecemasan tereliminasi dari hati dan pikiran kita. Karena kita tahu di setiap musim dia ada kok. Yusuf ketika jadi budak, bahkan sampai masuk dalam penjara, dia tetap ada bersama kita. Dia tidak tinggalkan kita. Saudara percaya dalam situasi apapun ada Tuhan bersama dengan kita. Sebetulnya saya akan lanjutkan firman Allah ini masih besok saudara ya. Belum selesai. Masih berseri ini firman Allah. Masih beberapa panjang hari kita lewati tentang berita Natal. Tapi dengar berita yang hari ini. Dia Immanuel. Dia ada dalam hidup kita di setiap musim hidup kita. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Dia lahir untuk kita. Ya, dan berita Natal disampaikannya di akhir tahun. Apapun keruwetan saudara hari ini. Kalau Maria dan Yusuf
Dunia pun dirubah hari itu untuk genapi rencananya, genap waktunya. Saya percaya genap waktunya juga Tuhan menolong setiap saudara. Dia Immanuel bersama dengan kita.